Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi bahasa Inggris kelas 5, chapter 15, yaitu tentang hidroponik. Dalam materi hidroponik ini, kita akan belajar tentang hydroponic plants, days, months, and years. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang hydroponic plants terlebih dahulu. Hydroponics. Hydroponics adalah teknik penanaman tanaman tanpa menggunakan media tanah. Penanaman hidroponik ini menggunakan air dan nutrisi bagi tanaman. Hydroponic is a technique of growing plants without using soil media. This hydroponic planting use water and nutrition requirement for plants. Di sini ada advantage of hydroponic atau manfaat dari hidroponik. Yang pertama, penggunaan lahan lebih efisien. Karena dia tidak menggunakan tanah, maka lahan yang digunakan itu nggak banyak ya anak-anak. Lalu yang kedua, tanaman berproduksi tanpa tanah. Kualitas tumbuhan lebih bersih. Karena ditanamnya tanpa tanah, maka tumbuhannya juga jadi bersih, nggak kotor, nggak bercak-bercak tanah, nggak coklat, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan pupuk dan bahan air itu biasanya lebih efisien dan lebih banyak digunakan. Nah, yang kelima, pengendalian hama itu lebih mudah karena dalam sistem hidroponik, hama itu biasanya jarang untuk datang ke tanaman hidroponik ketimbang tanaman yang ditanam di tanah. Oke. 1. More efficient land use. 2. Plants products without soil. 3. Cleaner plant quality. 4. The use of fertilizer and water is more efficient. 5. Easier pest control. Dan di sini ada disadvantage-nya atau kekurangan dari hidroponiknya. Yang pertama, hidroponik itu membutuhkan modal yang sangat besar. Kenapa? Karena banyak peralatan yang harus kalian beli. Nanti kita akan menuju ke peralatannya. Lalu yang kedua, alat pembuatan hidroponik itu masih jarang untuk dibeli atau bisa dibeli. Dan yang ketiga, membutuhkan ketelitian dalam memberikan nutrisi dan jumlah air. Jadi kalau menanam hidroponik, nggak boleh terlalu banyak memberikan air atau terlalu sedikit memberikan air. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan jenis tanamannya dan jenis airnya dan nutrisinya juga. Lalu yang keempat, pembuat hidroponik atau orang yang buat hidroponik itu harus orang yang memiliki kreativitas tinggi. Kenapa? Karena hidroponik itu bisa ditaruh di pipa, di keranjang, atau dimanapun ya, dengan mengandalkan alat-alat, barang bekas pun juga sebenarnya bisa jadi hidroponik. Kalau kalian tidak kreatif, kalian akan mendapatkan harga yang mahal jika kalian menanam hidroponik. Tapi kalau kalian orang yang kreatif, kalian bisa menggunakan barang-barang di sekitar kalian agar membuat produk hidroponik itu menjadi lebih mudah dan murah. Yang pertama, requires large capital. Yang number 2, hydroponic making tools are still rare. Number 3, requires accuracy in providing nutrition and the amount of water. Yang number 4, the hydroponic maker must be someone who has high creativity. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada struktur tanaman atau plant structure. Yang pertama, pasti yang ada di dalam bawah tumbuhan ya, yaitu adalah akar. Akar adalah root ya. Jadi akar ini berfungsi sebagai menyerap unsur hara dan air dari bawah ya, dari tanah. Kalau misalnya nggak ada tanah, berarti ya dari media hidroponiknya itu. Lalu yang kedua adalah batang atau trunk atau tree trunk ya.
Batang ini berguna untuk tempat berdirinya, tempat diletakkannya daun, ranting-ranting, buah pohon kayak gitu. Nah, di sini ada daun atau leaf ya. Dan ada bunga yaitu flowers, lalu ada buah yaitu fruit. Jadi perlu kalian ketahui struktur tanaman ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ingat-ingat ya bahasa Inggrisnya juga, siapa tahu di ujian keluar. Lanjut, materials make hydroponic atau bahan pembuat hidroponik. Yang pertama, kalian harus membeli atau menyiapkan benih atau seeds. Lalu kalian harus menyiapkan ini namanya wadah tanaman atau planting cups. Lalu kalian harus punya juga spons. Biasanya di sini adalah busa media tanam namanya rock wool. Lalu di sini kalian harus punya juga pH digital. Namanya itu pengukur kepekatan larutan nutrisi atau TDS meters ya, sebut juga dengan nutrien. Lalu kalian harus membuat pipa ya untuk tempat tumbuhnya tanaman. Biasanya di sini PVC pipe atau pipa PVC dibolong-bolongin lalu disusun-susun. Nah, di sini kenapa Bu Guru bilang orang yang membuat hidroponik harus memiliki kreativitas yang tinggi. Lalu kalian butuh kain flanel ya. Kain flanel ini berguna untuk menyerap nutrisi dari pipa itu ke akar ya, kain flanel ini. Lalu kalian juga butuh mesin pompa untuk mengalirkan air ya. Kalian butuh mesin pompa untuk mengalirkan air. Kenapa? Karena hidroponik ini kan kaya dengan air ya. Jadi airnya itu harus bersirkulasi agar tanaman kalian itu tidak mati. Ya, namanya adalah pump machine to deliver water. Lalu kalian juga butuh yang namanya pupuk serta nutrisi. Pupuk dengan nutrisi itu berbeda ya anak-anak. Pupuk itu fertilizer, biasanya dia itu bentuknya seperti bubuk-bubuk gitu. Sedangkan kalau nutrisi atau nutrien, dia itu biasanya bentuknya cair dan dia dilarutkan di dalam air, kayak gitu. Oke, sekarang kita beralih ke hidroponik plant atau tanaman apa aja sih yang bisa dibuat menjadi hidroponik. Yang pertama itu adalah selada atau lettuce. Yang kedua adalah kangkung atau kale. Yang ketiga adalah cabai atau chili. Dan yang keempat ada bayam atau spinach. Yang kelima, kalian juga bisa tanam tomat loh atau tomato sebagai tanaman hidroponik kalian. Ya, semuanya pernah kalian konsumsikan tanaman-tanaman ini dan ini bisa dijadikan sebagai tanaman hidroponik. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu materi tentang days, month, and year. Kita belajar tentang hari dulu ya, atau day. Days, there are 7 days atau hari itu ada 7 hari. Yang pertama, Senin atau Monday, Selasa, Thursday, Rabu, Wednesday, Kamis, Thursday, Jumat, Friday, and Sabtu, Saturday. Minggu, Sunday. Nah, ini adalah hari-hari yang perlu kalian hafalkan dan kalian ketahui. Jadi dalam satu minggu, hari itu ada 7. Lanjut ke bulan atau month. Nah, dalam bulan itu ada 12 bulan dalam satu tahun. Dan setiap bulannya itu ada yang 28 atau 29 hari. Biasanya kalau 29 hari berarti kalian masuk ke tahun kabisat yang datangnya setiap 4 tahun sekali. Lalu ada 30 hari dan 31 hari juga. Nah, ini adalah nama-nama bulan. Yang pertama January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, Desember. Oke, sudah paham ya tentang nama-nama hari dan nama-nama bulan. Sekarang kita belajar tentang tahun atau year.
1 tahun itu ada 12 bulan dan biasanya 1 tahun itu ada 365 hari. Ya anak-anak, kalau tahun kabisat itu ada 366 hari, tinggal tambahin 1 aja. Dan tahun kabisat terjadi dalam 4 tahun sekali. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca tahun, Bu? Bu Guru ajarkan di beberapa tipe tahun. Yang pertama, jika tahunnya adalah 1992, kalian membacanya menjadi 2 kalimat. Yang pertama adalah kata 19 dan yang kedua adalah kata 92-nya. Bahasa Inggrisnya 19 adalah 19 dan bahasa Inggrisnya 92 adalah 92. Jadi membaca tahun 1992 adalah 1992. Paham? Nah, kalau tahun 1978 berarti 19 dengan 78. 1978. Ya, paham? Begitu pula dengan 1856. Berarti ada 18 dulu bahasa Inggrisnya, baru 56-nya, yaitu 1856. Paham? Oke, sekarang yang ada nolnya. Contohnya 1908. 0 itu kalian harus baca dengan O. Jadi bacanya 19 dulu, lalu nolnya dibaca O, baru angka setelah 0. Contohnya 1908 dibaca 1908. 1705 dibaca 1705. Paham? Nah, sekarang jika nolnya double atau tahun 1900, berarti kalian bacanya 1900. Lalu 1700 kalian bacanya 1700. Kalau 2000 berarti bacanya 2000. Ya. Nah, jika 2001 tinggal kalian tambahin N dan angka belakang dari 2000 itu. 2001 berarti kan 2000 ditambah 1. Berarti 2000 itu 2000 dan 1 itu adalah 1. 2001 dibaca 2001. Paham? 2020 2020. Dan 2021 silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga kalian paham tentang tahun yang ini. Sekarang, bagaimana cara menulis tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris? Nah, kita belajar ya, perhatikan baik-baik. Jika ada tanggal 1 Desember tahun 2021, maka penulisannya yaitu pertama bulannya dulu atau month-nya dulu, lalu hari, koma, baru tahun. Jadi 1 Desember tahun 2021 dibaca Desember. Ingat, bacanya 1 itu pakai ordinal number. Kalian sudah belajar ya ordinal number. Kalau kalian belum belajar, lihat di playlist Bu Guru ordinal number. 1 itu menjadi first, 2 menjadi second, 3 menjadi third, dan seterus-terusnya. Oke, berarti kalau 1 Desember tahun 2021 bacanya Desember first, lalu tahunnya 2021. Paham? Begitu pula dengan 2 Oktober 2018. Oktober 2nd 2018. Sekarang bagaimana Bu jika tahunnya seperti yang nomor 3? 8 Juni tahun 1995. June 8 ditambahin TH. Ingat, ditambahin TH. Jadi bacanya bukan 8 aja, tapi 8. Lalu tahunnya 19 ditambah 95 ya. 1995. Oke, paham?
Sekarang 17 Agustus tahun 1945. August 17th 1945. Ya, good sekali. Nah, sekarang tolong tuliskan tanggal, bulan, dan tahun kalian, lahir kalian ya. Tulis cara membacanya di kolom komentar. Pertama bulan dulu, lalu tanggalnya, baru tahunnya. Oke, bisa kan? Bu Guru tunggu komentar kalian. Nah, materi kita sudah habis anak-anak. Sekarang kita mulai mengerjakan soal latihan ya. Please answer the question. Yang pertama, hydroponic itu artinya apa? Nomor 2, what month is the first month? Bulan apa sih yang paling pertama? Nomor 3, what day is before Saturday? Hari sebelum Saturday. Nomor 4, the teacher's day in. Kapan sih hari guru? Tulis ya, bulan dulu, tanggal, udah nggak pakai tahun ya, karena itu dilaksanakannya setiap tahun, jadi hanya tulis bulan dan tahun. And then number 5, write how to read March 23 tahun 2003 ya. 23 itu bacanya kayak gimana? Kalian tulis pakai bahasa Inggris ya. Oke, cara bacanya. Oke, tulis cara bacanya, kalimatnya. Gampang kan? Kalian boleh kerjakan di buku latihan kalian. Nah, sekarang exercise 4.15. Menanam kacang menjadi toge. Menanam kacang hijau ya anak-anak. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Yang pertama adalah kacang hijau sekitar 5 sendok makan atau 1 ons. Lalu toples plastik besar atau apapun itu yang berwadah plastik dan ada tutupnya. Lalu kalian perlu baskom, kantong plastik hitam atau kresek, dan air. Lalu cara membuatnya, pertama cuci kacang hijau kalian itu dengan air ya sampai bersih, lalu diamkan sejenak. Jika ada kacang hijau yang mengapung, kalian harus ambil kacang hijau yang mengapung di atas itu ya, lalu kalian cuci bersih lagi kacang hijaunya, lalu rendam selama 1 malam di baskom kalian itu dengan air. Oke? Lalu yang ketiga, sembari kalian menunggu kacang hijau kalian direndam selama seharian, jangan lupa lubangi toples kalian pada bagian samping, kiri, kanan, sama bawah menggunakan paku yang dipanaskan atau besi yang dipanaskan. Ingat, dalam hal ini kalian harus dibantu oleh orang tua kalian ya. Dan yang nomor 4, masukkan kacang hijau yang sudah direndam tadi. Jika sudah seharian ya direndam, masukkan kacang hijaunya ke dalam toples tersebut. Lalu tutup toplesnya dan masukkan toplesnya ke dalam kantong. Ingat, tidak dikasih air ya. Nanti setelah 4 jam kemudian baru kalian buka lagi dari kantong toplesnya ya. Terus disiramkan air pagi, sore, malam, atau 4 jam sampai 5 jam sekali juga boleh untuk hasil yang maksimal. Atau kalau kalian nggak bisa menghitung jamnya, berarti kalian pagi-pagi siram, sore-sore siram, malam-malam mau tidur juga siram lagi. Setelah disiram, jangan lupa ditiriskan airnya karena dia akan keluar dari sela-sela toples kalian airnya kan. Setelah tiris, kalian tutup lagi toplesnya, lalu kalian masukkan lagi ke dalam kantong kresek hitam itu dan disimpan lagi. Nah, lakukan hal tersebut sampai 2 atau 3 hari
atau kira-kira sampai sudah terbentuk togenya yang benar-benar subur, dan kalau sudah subur kalian bisa memanennya. Ingat, itu kan toge bisa dipanen, berarti bisa dikonsumsi. Nah, Bu Guru juga mau kalian dapat mengolah toge tersebut menjadi makanan favorit kalian. Terserah apapun itu, boleh pecel dengan toge, boleh soto dengan toge, boleh tumis toge, boleh sayur toge, boleh bakwan dengan toge atau tahu isi dengan toge, bebas. Bu Guru mau kalian mengolah makanannya juga dan dimakan bersama keluarga kalian untuk buka puasa ya. Jangan lupa abadikan momen kalian ini dengan video dan foto-fotonya. Nah, ini dia. Tuliskan data tanggal awan kalian menanam toge ya, sampai kalian selesai menanam togenya. Kalau bisa sama jamnya juga. Oke, lalu saat kalian mengenalkan alat dan bahan, saat kalian melakukan percobaan, saat kalian menyiram tanaman di hari pertama, di hari kedua, sampai kalian memanen, jangan lupa videonya dikumpulkan jadi satu ya. Digabungkan video kalian dan buatlah video yang semenarik dan sebagus mungkin. Jangan lupa tuh harus ada pembukaan di awal ya, dan penutupan di akhir saat kalian memakan toge kalian, hasil olahan kalian. Oh iya, videonya boleh diedit kok semenarik mungkin ya. Dan saat memvideokan, kamera HP-nya harus landscape ya, atau tidur seperti ini. Jangan berdiri, karena nanti resolusinya itu bisa berkurang. Oke anak-anak, paham ya? Semoga kalian paham tentang pembelajaran hari ini. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video Bu Guru hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Guru berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video Bu Guru. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.